spin sobat setir. Langsung pas turbonya kick in, gokil, langsung ngancir mobil sobat setir. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Kali ini gua sudah bersama dengan Bike X55. Mobil ini merupakan penantang baru nih di pasar Indonesia, terutama di kelas yang cukup gemuk di Indonesia, yaitu compact SUV. Nah, kemarin juga kami sudah sempat bertemu dengan brand Bike. Itu kami pas di Auto China 2024. Kami melihat line-up-nya banyak banget sebenarnya. Ada Arcfox, lalu juga ada BJ, dan ada si Beijing ini nih Sobat Setir. Nah, gimana lengkapnya terkait mobil ini? Kita bakal bahas dari eksterior ya, interior ya, fitur-fitur ya, hingga rasa berkendaranya. Nah, gimana keseruannya? Langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Nah, sebelum kita mulai Sobat Setir, kita bahas dulu dari brandnya nih. Kalau dilihat memang emblemnya ini Beijing ya Sobat Setir. Ini adalah brandnya lagi dari Bike. Jadi Bike itu besar banget Sobat Setir, dan dia punya beberapa sub brand nih Sobat Setir, termasuk Beijing ini. Dia Beijing ini lebih ke SUV yang futuristik kayak Beijing X55 ini. Tapi nantinya kalau di Indonesia itu bakal namanya Bike aja. Jadi nanti logo ini diganti Bike gitu Sobat Setir, dan kita penyebutannya jadi Bike X55 gitu Sobat Setir. Nah, jadi sebenarnya brand ini sendiri udah hadir dari 1958 Sobat Setir. Bisa dibilang cukup senior ya jadinya, dan udah ada sejak zaman masih perang. Jadi di sana ada BJ itu udah hadir ya Sobat Setir. Jadi benar-benar mobil perang gitu Sobat Setir, dan udah kerjasama juga sama Foton, sama Mercedes-Benz, atau bahkan sama Hyundai juga brand Bike ini udah kerjasama Sobat Setir. So, gimana soal eksteriornya? Kita lihat kalau dari segi eksterior memang dia nuansanya lebih ke lancip-lancip ya. Sangat-sangat aerodinamis mobilnya dengan desain-desain yang futuristik juga Sobat Setir. Dan kalau orang awam atau yang belum tahu mobil ini mungkin bakal ngira kalau X55 ini adalah sebuah mobil listrik Sobat Setir. Karena bagian depannya jika kita lihat dia benar-benar kayak nggak ada grillnya. Kayak ketutup gini ya Sobat Setir. Dia sebenarnya ada grillnya itu di bagian bawahnya sini. Jadi di sela-sela ini ya, dia kayak diamond ini. Disebutnya Crystal Star Design nih Sobat Setir. Jadi kayak bintang-bintang gitu ya sebenarnya, diamond gini nih Sobat Setir. Dan di sini ada sela-sela yang bolong, di bagian bawah sini juga bolong, dan di bagian sini juga sebenarnya ada kisi-kisi yang bolong Sobat Setir gitu. Dan untuk lampunya juga dia sebenarnya nyambung nih bahasa desainnya. Jadi di sini diamond sampai ke bagian lampu yang di atas. Ini untuk DRL dan juga untuk lampu seinnya. Dia diamond gini. Attention to detail yang keren banget nih Sobat Setir. Jadi nyambung ya kesannya gitu. Dan seperti yang gue bilang tadi, nanti emblem Beijing ini bakal diganti jadi Bike kalau untuk versi di Indonesia. Untuk sensor-sensor parkir dia ada di sini, ada di bawah sini juga di bempernya. Jadi ada 4 ya total di depan, dan di sini juga ada sensor radar. Di atasannya juga ada buat kamera radarnya untuk ADAS ya Sobat Setir. Jadi mobil ini udah cukup canggih, dan di sini juga disematkan nih. Tersembunyi rapi, ini kamera 360 bagian depan. Jadi udah rapi banget disematkan di sini Sobat Setir. Keren ya? Gimana menurut kalian? Dari desainnya, kalau dari banyak yang ngelihat mobil ini, komentarnya sih mobilnya ganteng juga nih gitu. Lampunya dia lancip seperti ini bagian atasnya. Kayak taring gitu ya, kayak Dracula Sobat Setir. Dan juga ini dia untuk headlamp utamanya. Dia ada di bagian sini. Bagian bawah Sobat Setir dia udah proyektor, ini udah B-beam ya. Jadi untuk lampu beamnya juga di sini ada tulisan Full LED Precision. Dan juga ada detail-detail kayak diamond-diamondnya gitu. Asik banget nih Sobat Setir. Secara desain sih gue suka, setuju sama yang lain kalau mobil ini tuh ganteng Sobat Setir. Dan juga dia two-tone ya Sobat Setir. Jadi dimasukin ke Indonesia dia warnanya yang two-tone. Jadi bagian atasnya pilar A sama atas topnya itu warna hitam. Mobilnya dia banyak pilihan, nanti kita bahas. Oke, sekarang kita geser ke bagian samping. Bergeser kita ke bagian samping, desainnya juga nggak kalah menarik ya Sobat Setir. Bisa kita lihat dia ini sangat pipih ya, bisa dibilang landai juga ke bagian belakangnya. Karena dia juga diklaim nih, coefficient of drag-nya ini cukup rendah, hanya di 0,32 CD aja nih Sobat Setir. Dan sekali lagi, ini bukan mobil listrik, tapi punya coefficient of drag yang
lumayan rendah nih Sobat Setir. Artinya buat dia membelah angin itu jauh lebih baik lagi. Keren ya Sobat Setir. Nah, aksen-aksennya dia masih serupa ya dengan kawan-kawan di kelasnya. Itu crossover, jadinya dia ada ini gliding-glidingnya, over fender warna hitam, bagian samping hingga bagian belakang. Dan juga dia ini kelihatan lebih proporsional karena penggunaan velgnya cukup besar nih Sobat Setir. Dia ini dilapisi ban Hankook dan untuk ukurannya di 225/55 R19. Jadi ini pakai ring 19 Sobat Setir. Gede Sobat Setir dan juga kelihatan desainnya. Wah, ini keren ya. Dia two-tone sebenarnya. Two-tone-nya tapi dikit-dikit di bagian luar-luarnya doang nih. Jadi kesannya ini sporty banget emang Sobat Setir. Keren nih. Gitu, dan tentunya untuk remnya depan dan belakang udah cakram Sobat Setir. Dan sekalian juga di bagian samping gue mau ngasih lihat kuncinya Sobat Setir. Dia kuncinya seperti ini, udah keyless tentunya. Bisa buat lock, unlock, buat alarm, dan juga buat buka bagasi Sobat Setir. Di belakangnya ada tulisan Beijing kayak gini, dan kalau kita pencet dia ada ini buat kunci cadangannya gitu ya, buat emergency. Gitu, praktis banget. Kalau kita ngejauh kayak gini, dia otomatis ngelock kayak gini Sobat Setir. Dan kalau kita ngedeket, otomatis dia bakal nyambut kita. Nah, ini kebuka. Handle pintunya dia keluar, pop out, dan juga spionnya dia bakal ngebuka. Gitu Sobat Setir, kayak nyambut kita ya, lampu-lampunya juga nyala. Keren nih Sobat Setir. Nah, seperti yang gue bilang juga dia two-tone. Jadinya kesannya kayak ini ya, lebih futuristik, lebih modern. Di sini ada aksen-aksen warna chrome-nya, pemanis Sobat Setir. Di sini ada roof rail-nya, dia warna hitam, glossy Sobat Setir. Jadi elegan tentunya. Nah, bagian spion dia letaknya di bagian pintu, dan juga ini bagian si kamera 360-nya dia keluar di sini nih Sobat Setir. Jadi udah rapih juga sebenarnya, udah terintegrasi. Dan juga di sini ada untuk lampu sen, serta kalau kita lihat sebenarnya dia juga udah ada ini nih di bagian dalamnya, udah ada buat blind spot monitoring Sobat Setir. Gitu. Lanjut lagi kita ke bagian belakang. Nah, desainnya di bagian belakang ini si bagian chrome-nya dia nggak polos doang, biasa kan cuma segaris ya. Di sini dia jadi menggedut sedikit, dan juga di sini ada aksen-aksennya. Jadi memang kelihatan mobil ini tuh sangat atraktif gitu ya Sobat Setir. Dan untuk dimensinya, mobil ini memiliki panjang di 4.620 mm, lebarnya di 1.886 mm, dan tingginya di 1.680 mm. Dan untuk wheelbase-nya di 2.735 mm. Sedangkan untuk ground clearance-nya di 160 mm Sobat Setir. Lanjut sekarang kita lihat bagian belakangnya Sobat Setir. Let's go. Bagian belakangnya juga nggak kalah interaktif nih Sobat Setir, dimana dia juga lancip-lancip ya, desainnya bener-bener sangat sharp gitu ya kesannya. Dan juga ini nih, spoilernya keren banget Sobat Setir, dia kayak kebelah di tengahnya. Di sini bolong ya Sobat Setir, bener-bener kelihatan kalau mobil ini tuh sporty looks banget. Di atasnya ada shark fin, ini high mount stop lamp-nya udah LED tentunya. Ada rear defogger, rear wiper juga. Ya emang sih kelihatan ya kalau kita ngelihat spoilernya nih, mobil ini tuh bener-bener sporty banget. Di sini ada tulisan emblem Beijing ya, harusnya nanti diganti jadi baik nih Sobat Setir. Terus juga di sini lampunya udah full LED, keren banget desainnya. Ini juga attention to detailnya di dalamnya ya, keren. Sampai ke lampu-lampunya yang bagian sini juga masih ada yang diamond star-nya gitu. Keren Sobat Setir. Dan di sini ada tulisan interaktif LED pixel gitu Sobat Setir. Keren banget. Di sininya ada tulisan baik emblemnya. Nah, di sini baru X55 Sobat Setir. Dan juga di bagian bawah sini tentunya ada kameranya, sekalian kamera mundur dan juga kamera 360. Gitu Sobat Setir. Sensor-sensor juga di sini lengkap, ada 4 Sobat Setir. Di sini dia warnanya doff. Sedangkan yang bagian bawah ini baru yang warnanya yang glossy ya. Gitu. Juga di sini ada aksen-aksennya Sobat Setir, keren. Dan mufflernya ini ada 4 quad muffler Sobat Setir. Gokil ya. Emang bener-bener mobil ini tuh pengen dilahirkan sebagai mobil SUV yang sporty looks banget gitu. Dan untuk pembukaan bagasinya di belakang dia udah pakai power tailgate nih tentunya Sobat Setir. Jadi udah nggak perlu repot lah ya. Udah kekinian Sobat Setir, dan dia juga ini ukurannya cukup di 350 liter Sobat Setir. Dan kalau memang masih kurang, ini row tengah, row kedua masih bisa dilipat lagi. Dia ini pembagiannya 60-40, dimana kalau dibuka atau ditidurin itu bisa lumayan rata nih Sobat Setir. Jadi cukup luas juga untuk bagasinya. Dan di bawah sini juga masih ada untuk storage. Ini buat toolkit Sobat Setir, dan di bagian bawahnya lagi ada buat ban cadangan Sobat Setir. Dan di sini juga ada lampu LED ya untuk di bagian bagasi, ada hook di bagian kiri kanan. Di sini juga ada separator, jadi buat privacy, buat safety Sobat Setir. Dan di sini ada slot 12 volt nih Sobat Setir. Gitu. Bagian belakangnya, jadi ini sebenarnya udah cukup banget buat kita
sehari-hari ya pakai mobil ini buat masyarakat Indonesia ya. Ini nih koper kayak gini nih yang cabin size bisa masuk 4 nih bahkan Sobat Setir. Jadi emang cukup banget gitu Sobat Setir. Tutupnya juga gampang tentunya. Nah, praktis banget. Sebelum kita lihat bagian dalamnya, kita lihat dulu bagian depan di balik kap mesin. Let's go. Bagian mesinnya ini ternyata cukup rapih juga Sobat Setir, udah tercover seperti ini, udah dapat peredamnya juga dan juga udah dicat bagian dalam mesinnya, bagian kap mesinnya. Jadi udah rapih ya Sobat Setir. Keren nih Sobat Setir, dan mesinnya ini nggak kalah spesial nih Sobat Setir. Mesinnya 1500 cc turbo dan dia bisa menghasilkan tenaga hingga 185 horsepower, torsinya di 305 Nm dan ini diklaim jadi torsi yang paling besar di kelasnya. Nanti kita lihat aja pas driving experience gimana rasanya dari mesinnya ini. Dan dikawinkan juga dengan transmisi dual clutch 7 percepatan. Dia ini front wheel drive Sobat Setir. Menarik banget ya dari mesinnya. Gue udah gak sabar pengen cobain akselerasi dan juga gimana soal konsumsi bahan bakarnya. Nah, kita bahas nanti pas driving. Sekarang kita lihat dulu interiornya, karena interiornya juga kekinian banget Sobat Setir. Let's go! Oke, kita mulai dulu dari row keduanya Sobat Setir. Di sini ternyata cukup spacious, di mana ini ternyata bagian bawahnya dia bisa se-flat ini, layaknya sebuah mobil listrik ya. Jadi flat floor kayak gini Sobat Setir, nggak ada gundukan di tengahnya dan masih bisa ini kaki gua juga relax banget Sobat Setir. Ini posisi nyetir gua tingginya di 165 cm dan jarinya sih masih bisa 15 jari ini Sobat Setir untuk jaraknya. Untuk headroomnya masih bisa 10 jari Sobat Setir, meskipun ya di atas ini kan ada panoramic sunroofnya, gede banget Sobat Setir. Tetap dia lega gitu Sobat Setir. Dan untuk posisi duduknya, ini dia ada 2 step Sobat Setir. Ini yang step pertama, dia lumayan tegak. Ini cocok sih buat yang suka duduknya tegak biar punggungnya sehat gitu ya. Tapi dia tetap bagian punggungnya sini empuk Sobat Setir. Dia cekung ke dalam gitu ya Sobat Setir. Jadi enak nih posisinya. Nah, kalau yang mau lebih relax, dia kita turunin. Nah, ini 1 step lagi. Ah, ini enak Sobat Setir. Jadi cukup nyaman juga, paha juga tersangga dengan baik Sobat Setir. Materialnya juga mewah. Ini dia kulit ya Sobat Setir. Terus juga di sini dia bagian headrestnya ya, cukup unik. Headrestnya dia fix kiri dan kanannya. Yang tengahnya baru adjustable nih Sobat Setir. Jadi cukup unik ya, kayak kebalik gitu ya Sobat Setir. Tapi ini meskipun dia fix, dia bisa menahan kepala dengan baik. Tuh. Jadi enak buat safety, buat kenyamanan juga enak Sobat Setir. Gitu, materialnya juga soft touch sampai ke belakang. Ini soft touch. Terus juga ada stitching warna merahnya. Tweeter juga sampai ke bagian belakang. Jadi emang mewah banget Sobat Setir. Dan untuk yang lain-lainnya seperti di sini masih dapat armrest, 2 buah cup holder. Ini juga membuat duduk semakin relax. Untuk safety dia dapat seat belt, ini bagian tengah, bagian kiri kanan. Jadi seat beltnya 3 titik buat 3 orang penumpang. Jadi urusan safety di bagian belakang sih udah oke banget. Lengkap juga sama ISOFIX di bagian sini buat bawa kursi bayi Sobat Setir. Dan juga masih dapat kisi AC 2 buah, 2 kisi kiri kanan. Jadi buat penumpang di row kedua ini tetap ya dapat kemewahan. Terus juga di sini dapat USB juga, USB port di sini Sobat Setir. Jadi buat ngecas gadget kalian udah aman banget. Keren banget. Dan kalau kita lihat ini jok depan kan dia semi bakat ya. Di sini ada embossnya gitu, ada aksen-aksen aluminiumnya dan di sini tulisan Beijing ya. Keren sih Sobat Setir. Gitu. Bagian belakang sih ini cukup nyaman ternyata. Meskipun kelihatan dari depan kan futuristik, dia agak landai tapi masih oke banget. Dan juga handle-nya di sini dia yang model lipat kayak gini ya, jadi rapi, futuristik juga dan lampunya udah LED nih Sobat Setir. Gitu. Bagian belakangnya udah, kita lihat bagian depannya. Karena bagian depannya juga nggak kalah menarik. Let's go. Masuk ke dalam udah pakai keyless entry tentunya, taruh aja, udah ada start stop engine buttonnya juga. Kita hidupin. Nah, nanti ada disambut juga, ada animasi. Beijing. Gitu Sobat Setir. Oke, untuk interiornya, nuansanya memang dia gelap, warna hitam, sampai bagian plafon juga hitam. Ini membuat kesannya semakin sporty ya, semakin menjadi nih Sobat Setir. Dan tentunya yang paling bikin gua betah di dalam ini adalah materialnya ya, soft touch. Bagian dashboard ini soft touch.
Di sini soft touch, real stitching warna merah. Joknya juga keren, ini semi bucket, dan juga dia ada stitchingnya warna merah sobat setir. Perforated juga karena dia udah dilengkapin sama untuk cooler dan heater seat kiri kanan ya, dua-duanya dapat sobat setir. Jadi emang top banget ini soft touch. Wah, keren banget sobat setir gitu. Jadi untuk interiornya dia gabungan antara sporty dan juga mewah nih sobat setir. Dan gak kalah kekinian juga gitu, karena di bagian sini bisa kita lihat dia nggak ada tombol-tombol. Di bagian tengahnya ini mirip kayak mobil listrik sekali lagi sobat setir. Jadi gue paling suka nih mobil listrik tuh punya kompartemen tengah yang kebuka kayak gini. Jadi buat akses buat naruh barang itu gampang banget. Gede juga sobat setir. Jadi praktis gitu ya. Di sini juga masih dapat nih buat taruh-taruh barang, buat taruh HP. Di sini ada cup holder. Di sini ada wireless charging sobat setir. Jadi memudahkan juga aksesnya. Terus juga di sini masih dapat juga nih buat kita naruh-naruh ini kompartemen tertutup, dan ada coolernya juga sobat setir, ada kisi AC-nya. Dia bisa ngedinginin minuman ataupun makanan sobat setir. Material juga soft touch di sini. Jadi emang mewah banget nih sobat setir. Gitu ya. Terus juga di sini masih dapat ini nih sobat setir untuk kepraktisan. Di sini ada hook ya buat gantung-gantungin barang kita. Terus juga di sini masih dapat kompartemen tertutup. Dia juga soft opening kayak gini. Ya emang keren banget. Gitu sobat setir. Lanjut lagi, gue buka dulu deh biar sekalian. Nah, pembukaannya udah elektris tentunya tirainya. Ini gede banget, panoramic sunroof ya sobat setir. Jadi membuat kesannya tetap ya, meskipun dia warnanya gelap kayak gini, nuansa kabinnya tetap cerah kalau dibuka. Terus juga buat kita ngeliat pemandangan kalau lagi di alam atau lagi malam hari. Ini nih cocok banget buat pasar di Indonesia sobat setir. Dia bagian spion tengahnya di sini dia udah kayak frameless gitu ya. Bagian kisi-kisi sampingnya nggak ada sobat setir. Jadi keren banget kesannya. Lampu-lampu depan juga di sini udah LED. Terus lampu depannya cukup unik karena selain ada yang lampu sorotnya, di sini juga ada aksen-aksennya gitu. Keren banget sobat setir. Dan kalau kita lihat juga di bagian head unitnya, ini yang nggak kalah canggih nih. Nah, untuk layar ya, dia juga sebenarnya floating ya gayanya, keren, udah kekinian juga sobat setir. Dan ini juga base-nya layaknya mobil-mobil kekinian, udah Android base, dimana ini juga hasil kerjasama sama Huawei nih sobat setir. Dan dia ada shortcut-nya nih sama ya, dari atas ditarik. Dia ada shortcut untuk ini nih sobat setir. Jadi dia sebenarnya udah punya memory seat juga nih. Memory seat-nya ada 3 dan dia pengaturannya ada di sini. Lalu juga dia ada day mode atau night mode. Nah, jadi bisa gelap atau terang ya. Menyesuaikan aja sama moodnya kita dan juga tentunya kemudahan kita untuk ngelihatnya. Terus ada screen off atau don't disturb juga bisa ada di sini. Ini brightness-nya juga bisa ada di sini shortcut-nya, volume juga ada di sini shortcut-nya. Setting-setting di sini juga bisa, ada message juga. Dia bisa pakai WiFi juga. Jadi layaknya sebuah tablet ya. Ada Bluetooth-nya juga, dan kalau kita setting, nah di setting ini juga ada beberapa pengaturan seperti Bluetooth, WiFi, dan juga ada tema yang bisa kita atur-atur. Ini bahasa. Ini ada jam, terus ini yang tadi day or night. Nah, ini ada beberapa pilihan nih sobat setir. Kayak yang ini ada era, yacht, dan juga mimetic. Nah, ini ada beberapa pilihan tema ya. Dan menarik banget, ini juga berubah ke bagian si cluster instrumennya sobat setir gitu. Lanjut lagi. Kita ubah jadi day dulu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus shortcutnya juga bisa ditarik dari bawah. Ini buat shortcut AC nih sobat setir. Nah, AC-nya juga udah canggih sobat setir, udah dual zone nih. Ada stingnya di sini ya. Jadi kiri kanan bisa ngatur suhunya sendiri, dan juga dia punya ventilated dan heater seat. Jadi di sini masing-masing dia punya 3. Nah, ini heaternya. Nah, ini coolernya. Jadi kiri kanan sama-sama punya cooler dan heater seat ya sobat setir. Gitu, keren banget pengaturannya melalui layar semua nih sobat setir. Terus juga dia udah tentunya pengaturannya lengkap ya. Ini bisa ke atas kaca depan, ini normal sama ke kaki gitu. Jadi lengkap sekali di sobat setir. Terus juga dia bisa auto ya, udah auto climate control. Tuh. Oke. Kita back lagi. Nah, ini menu utamanya. Dia ada beberapa pilihan nih sobat setir. Jadi di sini ada buat music, ada radio, ada album, ada Bluetooth teleponi, terus juga ada Easy Connection. Nah, Easy Connection ini kita harus download dulu ya, Carbit Link. Nah, ini kayak semacam buat aplikasi Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Mungkin nextnya kalau udah unitnya ready buat di pasar Indonesia, harusnya udah ada Android Auto dan Apple CarPlay karena jauh lebih mudah sobat setir.
Lanjut lagi, kita ke menu yang mobilnya. Nah, ini shortcut ya, common use. Jadi ini shortcut yang sering kita gunakan gitu ya. Kayak ada driving mode. Driving mode-nya juga ada 4 nih Sobat Setir. Mulai dari comfort. Comfort ini warnanya biru. Terus juga ganti ini warnanya ke hijau Sobat Setir. Ada sport juga. Wah, ini warnanya nuansanya jadi merah ya. Jadi lebih sporty, dan juga ada yang smart nih, lebih ke warna ungu Sobat Setir. Nggak hanya di bagian si head unitnya doang, cluster instrumen juga berubah warnanya. Gitu. Terus juga di sini ada wiper maintenance. Ya, shortcutnya ada mirrors auto folding, terus juga ada auto hold, serta ada hill descent control. Pengaturannya yang quick controlnya kita atur di sini. Terus juga ada ini window, bisa atur buat automatically locking pas kita lagi jalan berapa kilometer per jam. Terus juga window pengaturannya di sini segala macam. Buat hotel gate di belakang juga kita bisa atur di sini ya Sobat Setir tuh. Beberapa persennya juga bisa atur di sini. Terus di sini ada pengaturan lampu, follow me home, blink, terus juga background brightness. Terus juga di sini ada ambient light. Ambient lightnya juga peletakannya cukup unik. Dia ada di balik dari handle pintu ya, semua pintu depan dan belakang, serta juga di bagian sini nih Sobat Setir. Jadi manis sekali pengaturannya, dan juga dia bisa ada smart mode-nya. Smart mode-nya ada 7 pilihan nih. Jadi ada beragam warna-warna yang menyesuaikan ya. Jadi dia ngikutin rhythm music juga bisa nih. Terus juga dia pokoknya ada tema-temanya gitulah. Ini brightness-nya kita bisa atur gitu. Lalu sound, ini pengaturannya ada key sound ini buat kalau bunyinya kalau diklik. Terus juga ada di sini buat meter alarm volume, speed volume. Terus juga di sini ada equalizer buat kita ngatur-ngatur si audionya ya. Gitu Sobat Setir. Lalu driving, ini ada AC Sobat Setir. Drivingnya juga udah cukup lengkap ya modenya sebenarnya. Ini ada buat electronic power steeringnya standar atau sport tuh. Kita bisa atur di sini Sobat Setir. Jadi bisa ringan atau berat ya. ESP off-nya, electric stability control-nya bisa atur di sini. Wireless charging juga ada di sini Sobat Setir, bisa kita atur. Terus juga dia ada ini udah ada pengaturan buat adaptive cruise control-nya ya Sobat Setir. Nah, ini ada cruise controlnya, kita setting mati nyalahinnya di sini. Terus juga ada line keeping assist-nya. Nah, line keeping assist-nya kita aktifin. Terus juga ini ada emergency braking, dia udah ada juga, ada forward collision warning. Nah, ini juga udah aktif, bisa kita aktifin di sini. Gitu Sobat Setir. Terus lanjut lagi kita ke menunya. Ini buat parking ya, sensor parking. Kamera 360 Sobat Setir. Nah, kamera 360-nya juga bisa 3D. Nah, kita bisa kelilingin mobilnya tuh. Oke, jadi udah lumayan ya buat kita nyetir, jadi kebantu banget sama fitur ini tentunya. Masuk ke gang-gang jadi lebih pede lagi buat parkir terutama, dan dia punya segala sisi nih. Kayak kiri kanan kayak gini, belok-belokin ban tuh. Ada guidance-nya juga ketahuan ya. Jadi nggak masuk selokan gitu Sobat Setir kalau kita lagi lewat gang. Gitu. Nah, belakang juga ada tuh. Kiri kanan belakang juga bisa. Angle-nya lumayan, bikin kita lebih pede pas lagi nyetir. Oke, bisa disetting juga. Nah. Oke. Terus di sini ada shortcut buat volume. Dan juga di sini ada buat Hi, dear master. turn on radio. Okay, got it. Nah, jadi dia juga udah punya ini ya, voice command ya Sobat Setir. Jadi bisa ngebantu buat buka jendela, buat buka sunroof, buat kecilin nyalahin AC, segala macam, buat nyalain radio. Itu udah bisa via voice command. Keren banget Sobat Setir. Sekarang kita lanjut ke instrumen cluster. Lanjut kita ke bagian cluster instrumennya. Dia ukurannya 10,25 inci. Ini udah full digital juga tentunya Sobat Setir, dan dia ini informasinya cukup lengkap. Mulai dari di sini ada posisi transmisi, terus juga outside temperatur, ada jam, lalu di sini ada berapa speedometer kita, dan juga ini ada RPM Sobat Setir. Yang ini untuk suhu mesin, dan yang sebelah sini ini adalah buat bensin ya Sobat Setir, dan ini sisa range bensin kita gitu. Dan dia ada 3 tema yang gue bilang. Ini era ya Sobat Setir, dia gayanya lebih ke futuristic. Terus juga ada yang yacht, ini lebih simple nih Sobat Setir, lebih
ngelengkung-lengkung gitu ya. Modenya lebih simple aja kelihatannya. Dan yang ini ada mimetic, ini jadi ada analognya kesannya. Dan untuk MID-nya dia ada di sebelah kanan sini dan pengaturannya di setir yang sebelah kiri ya, steering switch-nya. Nah, kita geser aja. Nah, di sini ada odonya, terus juga ada maintenance-nya diinfoin di sini. Kalau kita turun lagi ke bawah, nah ini ada data-data ya. Ini sejak gua riset nih sobat setir, data-datanya berapa kilometer yang udah kita tempuh, lalu ada average konsumsi bahan bakar, ada average speed, lalu juga ada lamanya kita berkendara. Lanjut lagi, ini ada yang kapan terakhir mobilnya hidup mesinnya, dan yang terakhir adalah kapan mobilnya diisi bensinnya, gitu sobat setir. Jadi semuanya udah otomatis, di sini ada data-datanya, gitu. Dan di sini juga ada yang terakhir adalah ini untuk melihat konsumsi bahan bakar real time ya sobat setir, gitu. Kita geser lagi, sebelah sini ada TPMS ya, ini lengkap ya informasinya. Ini buat warningnya, ada yang malfunction atau enggak. Ini untuk konektivitas ke Bluetooth nih. Terus juga ini ada media sobat setir, dan ini RPM ya, gitu. Dan pengaturannya semua melalui si bagian steering switch yang sebelah kiri. Steeringnya dia juga keren nih sobat setir, dia udah pakai kulit materialnya, terus juga di sini real stitching warna merah, flat bottom sobat setir, jadi kesannya semakin sporty lagi. Di bagian kanannya ini untuk audio steering switch-nya, dan juga dia ada voice command-nya sobat setir. Kalau kita pencet di sini, open window. Nah, dia semua jendelanya bisa kebuka sekaligus. Kita pencet lagi, close window. Nah, jadi emang semuanya jendelanya udah all auto ya sobat setir, jadi bisa melalui perintah suara kayak gini. Jadi praktis sobat setir. Dan juga dia uniknya di bagian trackpad-nya ini ya, atau roll kayak roda gitu ya, bulat gini sobat setir, bolanya ini dia kalau ke atas atau ke bawah dia bisa diputer, bisa di scroll gitu. Tapi untuk ke kiri dan ke kanannya dia cukup unik karena digeser nih. Jadi bukan di roll juga tapi digeser. Ini cukup unik. Itu sama kayak fungsi yang di sebelah kiri juga. Yang sebelah kiri ini untuk MID ya sobat setir. MID-nya di sebelah sini, terus juga dia ada kamera 360 di sebelah sini. Gitu. Jadi cukup unik dan memudahkan juga nih untuk fitur-fiturnya kita adaptasinya. Gitu sobat setir. Nah, lanjut lagi di bagian tengah sini dia juga ada electric parking brake. Terus auto hold-nya gue udah jelasin ada di dalam sini sobat setir. Dia pokoknya ini udah terintegrasi banyak banget pengaturan mobilnya, keren banget. Dan di sini juga ada tuas transmisinya yang ini cukup sporty juga, keren, kekinian, dan ini materialnya juga cukup empuk, mewah ya sobat setir. Aksen-aksen aluminium juga. Sini ada P-nya, P-nya ditekan ya. Ini untuk unlock-nya. Ke drive, turun ke bawah, R ke atas, N ditahan setengah. Gitu sobat setir. Detail-detail menarik lainnya seperti di bagian kisi AC-nya dia ada warna merah ornamennya sobat setir. Terus juga di sini dia ada aksen-aksen lagi ya. Bagian eksterior interior jadi nyambung sobat setir. Terus juga by the way di sini dia ada untuk konektivitas ya. Di sini buat ngecas juga bisa. Jadi ada Type A dan juga Type C sobat setir untuk USB-nya. Nah, terus juga di sini masih dapat lagi ini USB Type A dan juga ada power outlet-nya sobat setir. Jadi udah banyak banget lah untuk sumber energi yang buat kita ngecas smartphone kita. Gitu sobat setir. Dan gua rasa udah semuanya nih interiornya. Kita sekarang saatnya jalan nih sobat setir. Oke, kita let's go. Yap sobat setir, kali ini gue udah di bagian kemudi. Oke, jadi ini mulai dari posisi berkendaranya dulu nih sobat setir. Untuk posisi berkendara, mobil ini gue rasa sih jadi salah satu mobil dari Tiongkok yang punya posisi berkendara yang lumayan ergonomis nih sobat setir. Dimana untuk pengaturannya juga dia bisa tilt dan teleskopik ya. Steeringnya nih enak jadinya dan cukup jauh juga jarak-jaraknya sobat setir. Serta juga untuk pengaturan joknya dia udah elektris, bisa 6 arah nih sobat setir. Sama ya, kiri kanan udah elektris, bisa atur 6 arah, naik turun, maju mundur, dan reclining juga sobat setir. Jadi enak dan juga udah dilengkapi sama 3 memory seat yang ada di layar ini yang gue udah jelasin juga sobat setir. Jadi udah gampang banget, bisa banyak menyesuaikan postur tubuh masyarakat Indonesia gitu sobat setir. Dan enaknya juga
dia punya visibilitas yang ternyata enak juga, meskipun kalau dari luar kelihatan kaca belakang tuh kecil gitu ya. Dia pipih kan gitu di belakangnya, sporty. Tapi ternyata masih enak meskipun emang agak kehalang dikit, itu karena dari bentuk joknya ya. Joknya yang belakang itu kan punya headrest yang fix. Itu kiri kanannya lumayan gede, tapi nggak ada isu sih, masih enak gitu Sobat Setir. Dan mungkin di pilar A, meskipun pilar A-nya kecil, tapi di sini dia ada semacam plastik lagi nih. Ini membuat kesannya kayak gede pilar A-nya. Tapi untungnya si spionnya ini dia gagangnya ditaruh di bagian pintu ya. Jadi dia nggak terlalu bikin blind spot banget nih. Udah gitu kan juga udah dilengkapi sama blind spot monitoring, enak nih mobilnya, udah canggih juga. Terus juga kalau kita kecepatannya nggak terlalu tinggi, kita pasang sen nih Sobat Setir, dia bakal otomatis kamera 360-nya juga aktif gitu. Jadi semakin membuat kita lebih pede lagi. Jadi yang ada objek di blind spot itu makin minim lah ya, kita nggak ngehnya gitu Sobat Setir. Ya kamera 360-nya juga kepake banget buat kita masuk ke gang-gang kayak gitu ya. Jadi enak, gak takut kejeblos atau gak takut nyerempet segala macem. Zaman sekarang sih kamera 360 udah bisa dibilang wajib ada lah ya, dan mobil ini udah punya Sobat Setir. Dan untuk steeringnya juga dia sporty banget nih, seperti yang gue bilang dia flat bottom, terus juga enak digenggam nih Sobat Setir. Materialnya mewah, dia udah kulit juga. Dan juga yang gak kalah penting Sobat Setir sebenarnya dari joknya nih, buat kita nyaman, karena joknya ini meskipun dia semi bucket kayak gini, tapi tetap materialnya juga mewah, udah kulit, empuk juga tetap. Terus juga meskipun dia ini fix ya headrestnya, tapi tetap menyangga kepala dengan baik. Jadi buat safety, buat kenyamanan masih oke juga Sobat Setir. Kelihatan juga kalau joknya ini mewah ya. Dia ada tulisan di sini Beijing, kelihatan semakin sporty gitu kesannya. Juga ada aksen-aksen aluminiumnya, keren Sobat Setir. Dan juga ini karena dia semi bucket seat, dia juga kan bagian pinggir-pinggirnya ini lumayan meluk ya. Dan kalau buat posturnya seukuran gue nih Sobat Setir, ini pas banget di gue. Jadi bener-bener kalau misalkan kita bermanuver kayak gini, belok-belok, itu bener-bener kayak dipeluk. Jadi bodinya kita nih nggak geser-geser gitu Sobat Setir. Enak banget Sobat Setir, pas kalau buat gue, mantap. Selanjutnya soal handlingnya nih Sobat Setir. Nah soal handling mobil ini, karena karakternya ini menurut gue dia paling pas ya, bisa dibilang yang enak buat kita bawa harian, karena dia tetap lincah dan juga nggak terlalu limbung. Dan kalau ada ya sedikit gelombang-gelombang jalan, ada sedikit speed bump gitu, polisi tidur, masih enak pokoknya diredamnya Sobat Setir. Lalu soal bantingan ya, kalau ada speed bump kayak gini nih bentar lagi Sobat Setir. Nah karena karakternya itu gua rasa pas ya, jadi tengah-tengah agak sedikit ngarah ke keras tapi masih oke. Jadi kayak speed bump kayak gitu enak banget buat kita libas, masih apa ya, bisa dibilang tuh hampir nggak berasa gitu Sobat Setir. Enak dia jadinya, ngayunnya tuh nggak bikin kita terlalu duduk keras gitu Sobat Setir. Jadi enak nih. Nah tapi memang karena dia ini mengarahnya ke sporty, jadi selain dia desainnya sporty, emang ini lebih ke sporty ya untuk rasa berkendara juga. Jadi dilengkapi sama ini nih Sobat Setir. Jadi dia punya untuk electronic power steering mode. Jadi dia bisa kita atur nih Sobat Setir mau standar atau sport. Nah kalau di standar ini lebih cocok kalau kita pakai buat di jalan-jalan kota ya. Kita lagi ya nggak terlalu ngebut-ngebut, nggak perlu manuver-manuver banyak. Itu steeringnya jadi lebih ringan. Nah tapi beda kalau kita pakai di sport nih Sobat Setir. Nah kalau di sport ini steeringnya sekarang jadi jauh lebih berat, jadi makin pede lagi nih ketika kita bermanuver. Jadi lincah nih Sobat Setir. Jadi kita pindah jalur, wih enak Sobat Setir. Jadi dia bisa, selain desainnya yang lancip-lancip ya, sharp gitu Sobat Setir, tapi soal handling juga dia mantep nih. Set, pindah jalur, wih enak Sobat Setir. Jadi dia lincah untuk kita manuver gitu. Steeringnya juga dirasa pas, nggak yang kosong banget gitu, nggak yang benar-benar ngawang atau delay gitu, nggak. Steeringnya enak nih Sobat Setir gitu. Dan ya kalau soal limbung ya ada sedikit limbung, karena sekali lagi ini sebuah SUV ya, jadi tinggi Sobat Setir, ya masih wajar lah tapinya. Lanjut lagi soal kekedapan kabin. Kekedapan kabin mobil ini sih gua rasa ini juga yang salah satu yang paling oke nih di kelasnya Sobat Setir, karena kekedapan kabinnya ini bisa dibilang sekarang hening aja nih Sobat Setir. Memang yang agak kedengaran masih masuk itu adalah suara dari road noise-nya. Tapi mungkin kalau diganti nih bannya ke yang lebih premium lagi,
harusnya sih udah aman banget. Tapi ini udah bener-bener oke banget nih Sobat Setir. Jadi berasanya emang bener-bener bisa menikmati mobil ini dengan baik gitu. Enak untuk ke depan kabin, bantingan suspensinya pas, handlingnya juga oke. Dan soal keselamatannya nih Sobat Setir, fitur keselamatannya untuk airbag dia lengkap juga. Untuk di depan dashboard udah ada steering, sama di bagian jok nih udah dapat juga Sobat Setir. Dan untuk fitur keselamatan aktif ya alias ADAS ya, mobil ini juga cukup lengkap. Dan yang paling penting adalah dia udah punya fitur adaptive cruise control nih Sobat Setir. Nah, adaptive cruise controlnya itu pengaktifannya cukup unik. Di bawah sini di tuas yang lampu ya. Nah, kita toel aja, kita tarik ke belakang, nanti dia aktif dan kita sesuaiin speednya. Nah, kayak gini dia bakal ngikutin kendaraan di depan secara otomatis, bisa ngegas sendiri, ngerem sendiri. Nah, ini lagi ngerem sendiri, tetap halus Sobat Setir. Jadi pintarnya adaptive cruise control mobil ini, dia juga tetap halus ya. Dia bisa ngikutin kendaraan atau objek di depan itu dengan halus. Jadi nggak tiba-tiba objek hilang terus ngegas pol-polan. Nggak, dia tetap halus pelan-pelan. Terus ngeremnya juga halus. Jadi enak nih buat kita pakai. Kalau gue sih jadi pede ya buat pakai ini sehari-hari itu. Gue bisa lebih percaya ke mobilnya gitu Sobat Setir. Dan untuk pengaturan jaraknya juga dia ada 4 step nih Sobat Setir. Diputar-putar kayak gini. Kayak gitu. Nah, ini jarak yang paling dekatnya. Gue rasa juga jarak terdekatnya ini pas. Nggak kejauhan, nggak kedekatan, buat jarak aman tuh enak gitu Sobat Setir. Dan selanjutnya dia juga udah dilengkapi sama line departure warning nih Sobat Setir. Kita bisa atur di sini. Tapi memang dia belum bisa line keeping ya, belum bisa line following. Jadi dia hanya memberikan kita notifikasi atau ada perintah suara gitu ya, peringatan suara Sobat Setir, dan bisa sensitivitasnya diatur high atau low gitu. Jadi dia di sini misalkan kita keluar garis, nanti dia bisa membaca dia ada warna merah gitu ya, ngasih lihat kalau kita udah keluar garis gitu Sobat Setir. Lanjut lagi, dia punya forward safety assist juga, ada emergency braking, jadi dia bisa ngerem sendiri juga semisal kita ini nggak menghimbau adanya forward collision warning gitu Sobat Setir. Jadi kalau dia udah kasih warning tapi kita belum ngambil tindakan ngerem, nanti dia bakal otomatis ngerem sendiri. Nah, ini fungsinya biar kita nggak tabrakannya nggak separah itu. Amit-amit terjadi kecelakaan, ya bisa dikurangi risikonya gitu Sobat Setir. Mobilnya udah canggih, mobilnya juga nyaman, tapi yang paling penting karena ini adalah mobil yang sporty looks-nya. Mobil ini juga memang performanya segitu menarik ya untuk kita ulas nih Sobat Setir. Dan untuk spesifikasinya seperti yang gue udah bilang juga, dia 1500 cc turbo, dia menghasilkan tenaga hingga 185 horsepower, torsinya di 305 Nm, dan itu yang salah satu yang terbesar di kelasnya untuk torsinya Sobat Setir. Dan memang mobil ini kencang nih Sobat Setir. Jadi selama pengetesan mobil ini pun gue lebih sering pakai eco mode ya. By the way, dia punya eco mode, dia punya comfort mode, sport, dan juga smart Sobat Setir. Nah, itu bisa menyesuaikan kebutuhan pokoknya. Dan di eco-nya aja, pedal gas yang gua toel dikit udah ngacir banget mobilnya. Jadi kalau dia udah spooling turbonya, wah ini mobil sih gokil. Emang berasa banget tenaganya nih Sobat Setir. Dan di sini pengaturannya kan via head unitnya ya Sobat Setir untuk modenya. Tapi kalau kita pengen cepat, itu kita bisa lakuin ini. Jadi kita tuasnya transmisinya kita turunin ke bawah. Nah, langsung dia ke sport mode. Jadi lebih cepat untuk kita mengakses tenaga yang instan gitu ya Sobat Setir. Nah, kayak gini langsung berasa, steeringnya juga jadi lebih berat. Wah, mobilnya jadi makin mantep lagi nih Sobat Setir. Tenaganya lebih berlimpah gitu ya, karena RPM-nya ditahan di atas nih Sobat Setir. Dan juga dia punya triptonic, kita geser. Nah, ini jadi manual mode. Dia ada 7 percepatan, dia di city ya, dual clutch. Jadi mantep nih untuk perpindahannya gitu Sobat Setir. Nah, ini juga lebih asik lagi ya kalau kita pakai manualnya. Kita bisa menyesuaikan gitu. Bisa jadi ada ini juga ya, sebenarnya bermanfaat kalau kita mau engine brake juga bisa pakai manual mode ini gitu Sobat Setir. Nah, karena gue juga udah penasaran gimana soal akselerasinya 0 ke 100, nah langsung aja kita cobain juga. Oke, kita tes, kita matiin dulu AC-nya Sobat Setir. Oke, udah mati AC-nya. Kita udah masuk ke sport mode, dashboard mode. Kita matiin electric stability control-nya. 3, 2, 1, go. Oh, spin Sobat Setir.
Gokil, emang tenaganya. 80, 90, 100. Kenceng banget nih Sobat Setir. Wah, kita dapat berapa? Dapat 9,88 detik Sobat Setir. Gokil banget. Jadi emang kalau klaimnya di 7,8 detik, ini didapat di 9, mungkin karena pengaruh juga kondisi aspalnya ini lumayan berdebu, makanya tadi spinningnya juga lumayan lebay nih Sobat Setir. Dimana emang tenaganya, powernya itu memadai, emang banyak banget, berlimpah sampai dia spinning kayak gitu. Ya mungkin kalau kondisinya lebih proper, bannya lebih proper, aspalnya juga lebih proper, lebih gigit ya, artinya itu harusnya bisa di 7 detikan nih Sobat Setir. Dan di 9,8 detik aja masih di bawah 10 detik itu bisa tergolong mobilnya udah kencang Sobat Setir. Jadi bener-bener mobil ini ngacir banget. Bahkan gue udah pakai mode eco pun. Jadi selama pengetesan mobil ini gue juga jarang banget pakai mode sportnya. Pakai mode eco terus itu udah ngacir banget mobilnya. Langsung pas turbonya kick in, gokil, langsung ngacir mobilnya Sobat Setir. Dan emang gak bohong ya, dari tenaganya itu, dari turbonya, dari dual clutch-nya dikawinkan, mesinnya emang gak bohong Sobat Setir. Jadi mobil ini bener-bener bisa dibilang yang paling ngacir di kelasnya Sobat Setir. Wah, ini sih juga ditolong lagi dengan handlingnya ya. Handlingnya juga ini enak. Jadinya pede juga ketika kita bermanuver kayak tadi. Dia steeringnya bisa diatur ke sport mode, dimana itu jadi bebannya lebih berat, jadi lebih responsif. Kita makin lincah ya untuk mengendalikan mobil ini. Jadi buat gua sih emang mobil ini gokil, kenceng. Oke Sobat Setir, itu dia keseruannya review lengkap kami terhadap Bike X55. Dimana mobil ini juga benar-benar bisa menjadi salah satu opsi ya. Dimana emang kelas compact SUV di Indonesia ramai banget, dan sejak hadirnya mobil ini bisa jadi salah satu pilihan kalian yang suka desain yang sporty, rasa berkendara yang sporty, performa yang kencang, dan juga teknologi canggih. Ini bisa kalian pertimbangkan Sobat Setir. Untuk warnanya juga nggak kalah kekinian Sobat Setir, mulai dari yang ini black yellow, dia dual tone ya pokoknya, ada warna kuning kayak gini, warna merah, warna hijau Tosca, warna putih, warna silver, dan juga warna abu-abu Sobat Setir. Jadi ya kalian bisa menyesuaikan mana selera kalian buat mobil ini. Emang kalau hero colornya yang ini ya, bener-bener ngejreng, outstanding banget Sobat Setir. Nah, untuk harganya, pas kami nge-review memang harganya belum launching nih Sobat Setir, tapi kisarannya sekitar di 470 hingga 490 jutaan. Gimana menurut kalian? Harga berapa yang pas buat mobil ini? Gitu. Dan menurut kalian gimana? Kalian juga bisa komentar di kolom komentar di bawah. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Brand ini sebenarnya udah lahir dari 1950. Kenapa dibayangin gue 58 terus ya? Jadi secara instan ya kita bisa dapat tenaga yang segitu buasnya dari mobil ini. Nah ini loncat ke yang, nah misalkan ada speed bump itu ya tadi ya. Terus lanjut lagi.